Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Wal TV dimanapun berada, balik lagi bersama kami di program kesayangan kita Halo Palembang. Tentunya live dari Studio Dopal TV memang punya kita. Hari ini hari Senin mengawali minggu yang baru bersama kami Hagai Kainde. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, semangat pagi pemirsa hari Senin, kira-kira apa yang digawe ke ya. Mungkin sibuk sudah di jalan ataupun sibuk dengan kegiatan kantor. Nah, tidak terasa ini sudah di bulan ketiga di tahun 2024. Kira-kira apa sih yang sudah diambil, kira-kira rezeki apa yang sudah bakal di depan mata? Benar, kira tadi tidak terasa lah jatuh tempo lagi. Belum kan, baru awal bulan. Oh iya, awal bulan ya. Baru nak berasan lagi. Iya, tentunya pasti sebentar lagi kita bakal ngadepi namanya bulan suci Ramadan. Betul. Nah, ini dua kali lipat persiapan harus 2 kali lipat, jago kesehatan ya, betul. Dan juga 2 kali lipat nyari duit. Nah, itu dia karena ada yang nak ninjau THR ya. Banyak ini yang bakal keluarin. Nah, hari ini kira-kira tema kita apa? Nah, ini ada tema menggali potensi literasi digital Sumsel. Betul. Nah, kalau sudah ngomongin literasi ini biasanya membaca, duta bahasa, ilmu-ilmu. Belajar ya. Benar, belajar. Karena memang lagi giat nian, lagi gencarnya nih pemerintah kita juga untuk terus membagikan yang namanya literasi pembelajaran, baik itu secara offline ataupun secara virtual. Sekarang kan bisa melalui Zoom dan lain-lain. Nah, spesial hari ini bintang tamu kita ini adalah kawan-kawan dari Duta Bahasa Sumatera Selatan. Luar biasa. Yang pertama kita langsung sapa, ada Nugrahani, juga Duta Bahasa Sumsel. Hai Nugrahani. Hai. Panggilnya apa? Hani. Hani. Oke. Terus ada Muhammad Habibi. Iya, Habibi. Habibi itu apa artinya? Sayang kalau bahasa. Habibi, Hani sudah sarapan? Sudah. Makan apa tadi, pempek? Makan nasi. Makan nasi. Sayur asam yang diangeti? Tidak. Itu Cek Susan biasa pagi-pagi. Bukan saya rasa masa soto. Soto. Dari Duta Bahasa Sumsel tahun 2023. Luar biasa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Hani dan juga Habibi ini cak mano mereka tugas-tugasnya Langapoiba. Ini kan 2023, ini sudah 2024. Berarti sudah mungkin beberapa bulan, beberapa waktu mereka telah menjalani tugas sebagai salah seorang Duta Bahasa Sumatera Selatan ya. Nah, mungkin pertama kita kenalan dulu ya Cik Susan ya, dengan mereka berdua. Boleh profil dari Habibi dulu. Oke. Bahasa Arab tapi ya? Oh jangan. Assalamualaikum ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Habibi. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2023. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas UIN Raden Fatah Palembang, mengambil program studi Bahasa dan Sastra Arab. Oh, benar kan? Dan sastra Arab ya. Coba perkenalkan diri pakai bahasa Arab. Iya, boleh. Nah, itu kameranya semester berapa sekarang, Habibi? Semester 6. Semester 6 kan? Berarti lah baca ya. Coba Habibi itu kameranya. Coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Habibi, ana thalibun fi qismil lughatil arabiyyah wa adabiha fi UIN Raden Fatah Palembang. Masya Allah, luar biasa. Pengen kaki setelah kuliah, pengen ada ngelanjuti ke luar Arab, negeri atau ke Mekah atau ke Mano atau ini Madinah. Iya, insya Allah Kak. Wah, kalau ada jalannya ya. Iya. Pasti ada jalannya, yang penting yakin. Yang penting yakin. Jangan sampai kita tidak yakin ya. Ya, kalau Hani, boleh. Perkenalkan, nama saya Nugrahani, biasa dipanggil Hani. Saya diamanahkan sebagai Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2023. Saat ini saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Ekonomi Kak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Oke, jadi guru ya Kak? Bener, alhamdulillah jadi guru sebelumnya. Oh, di mana? Di SMA Negeri Sumatera Selatan. Oh, Sumsel. Guru apa? Guru pengganti tapi. Oh, guru pengganti lebih ke apa tuh? Ekonomi. Ekonomi. Oh, yang sesuai dengan bidangnya. Luar biasa. Ada matematika ya. Iya. Luar biasa. Jadi profil mereka ini juga luar biasa ya. Jadi selain Duta Bahasa dan mereka ini program studi yang diambil juga memang sesuai dengan apa yang mereka jalani sebagai Duta Bahasa ini, dan kejinguan sudah yang pintar-pintar nih Cek Susan ya. Benar, kejinguan ya. Iya. Bener kan. Jangan bisa gaya beda tadi kosong otaknya. Ayo, kosong dari bunyinya. Tapi ini kelihatan nih kan, diam. Nah, mungkin kita nak tahu nih Cak Mano, kalian dari awalnya itu tuh terpilih menjadi Duta Bahasa. Kenapa mau ikut
ini Duta nih, Bahasa, alasannya iya. apa coba? Hani dulu boleh. Oke, kalau dari Hani sendiri, sebelumnya itu melihat dari teman-teman nih di Duta Bahasa yang mempunyai banyak program yang mengedukasi terkait dengan masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa, terkhususnya revitalisasi bahasa nih. Nah, dari situ termotivasi mau ikut untuk ajang pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan. Sebenarnya bagi Hani sendiri ya Cek, itu pertama kalinya mengikuti ajang duta seperti ini, dan harapannya itu untuk meningkatkan kemampuan dan juga menggali potensi diri. Dan setelah dijalankan hampir kurang lebih 6 bulan setelah pemilihan Duta Bahasa ini, Hani menyadari bahwa ada potensi-potensi diri yang patut untuk dikembangkan melalui Duta Bahasa Sumatera Selatan. Untuk itu ini merupakan suatu langkah yang tepat bagi Hani bergabung dalam Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2023. Wah, mantap nih. Jadi memang pada saat ikut merasa ada rasa kira-kira bisa dah ya. Bisa dah. Tapi setelah terjun ternyata banyak potensi-potensi yang harus digali di diri. Wah, benar. Kalau Habibi? Oke, kalau Habibi sendiri Kak, kalau melihat Habibi itu dari prodi bahasa dan sastra Kak ya. Kan Habibi juga sangat tertarik untuk mempelajari bahasa. Jadi dengan adanya pemilihan Duta Bahasa, Habibi juga tahu dari teman adanya pemilihan Duta Bahasa tahun 2023. Jadi ini menggali minat Habibi untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing juga. Oh, itu. Jadi poinnya Habibi senang dulu dengan beberapa bahasa. Jadi pengen ikut Duta Bahasa. Iya. Nah, ada syarat khusus nggak untuk ikut Duta Bahasa itu deh? Atau harus bisa 2 bahasa, 3 bahasa, Cek itu? Kalau untuk syarat khusus itu lebih kalau Duta Bahasa itu kan kita itu ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Benar, Kak. Gimana Habibi? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Wow, keren. Nggak boleh pakai jari ini. Iya, boleh. Sudah selesai Sudah pemilu. selesai. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Duta Bahasa itu menurut kalian? Kalau Ini dulu boleh. Kalau Duta Bahasa sendiri itu suatu ikatan dari Balai Bahasa sendiri atau perpanjangan tangan yang mana kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan yang namanya bahasa itu sendiri, terutama bahasa dan sastra, peningkatan literasi dan juga minat membaca dari masyarakat itu sendiri melalui KKLP yang ada di Balai Bahasa. Nah, Duta Bahasa Sumatera Selatan ini tergabung dalam KKLP Literasi, Kak. Oke, KKLP literasi ya. Jadi memang istilahnya tuh punya wadahnya khusus ya. Oke, kalau Habibi? Kalau Habibi, Duta Bahasa itu sama seperti Duta Bahasa tadi ya. Merevitalisasi bahasa, menggali potensi tentang bahasa Indonesia, daerah, dan bahasa asing. Oke, kan sudah 1 tahun ini. Apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Duta Bahasa? Hani boleh. Oke, kalau dari kegiatan Duta Bahasa itu banyak ya Kak, seperti yang Hani bilang tadi, itu kan perpanjangan tangan dari Balai, dan dari Balai Bahasa itu mengajak Duta Bahasa Sumatera Selatan untuk terlibat aktif dalam berbagai program KKLP tadi. Dan baru-baru ini nih Kak, ada program BIMTEK, Bimbingan Teknis Komunitas Penggerak Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Sumatera Selatan. Dalam hal ini membahas seputar literasi, dan alhamdulillahnya Hani sendiri diamanahkan sebagai narasumber Kak, yang membahas terkait dengan cerdas dan bijak dalam berliterasi digital, dan Dubes Habibi sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. Bukan hanya terkait dengan BIMTEK, tapi juga penyuluhan, UKBI, dan sebagainya. Banyak sekali program yang telah dijalankan oleh Duta Bahasa sendiri. Serta Duta Bahasa juga menjalankan program konten Kak dalam media sosial. Gimana sih di Bahasa Habibi? Ya, kalau konten sendiri kami juga banyak terlibat dalam konten, seperti ada kemarin konten BIPA ya di Bahasa ini. Konten BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing Kak. Terus ada juga di Bahasa ini kemarin Suli Suara. Ya. Cerita rakyat ya, banyak sekali. Terus juga ada konten kita yang udah diposting sama Badan Bahasa, itu tentang UKBI Kak, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ya, pada intinya Kak, kita sebagai Duta Bahasa bukan hanya bergerak dalam program secara langsung, tapi juga secara tidak langsung melalui media sosial tadi Kak, mempromosikan terkait dengan bahasa dan sastra dan juga literasi sendiri. Salah satu kontennya yang tadi diangkat di Balai Bahasa itu yang seperti apa? Konten kayak tadi itu ada BIPA ya. BIPA itu
yang tadi saya sebutkan, bahasa Indonesia bagi Penuturan bahasa asing itu. Ya, Nah, itu jadi seperti apa itu? itu mengajarkan kepada penutur asing bagaimana cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oh, oke. Jadi cak mana sih wong asing itu ya biar mudah belajar kayak gitu. Nah, ada ini apa namanya komunikasi ataupun jalur untuk ke luar negeri dari Duta Bahasa Dewek, maksudnya pertukaran seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke Kak, oke Cek. Kalau dari pertukaran sendiri itu dari program BIPA itu tadi sebenarnya bisa melalui Balai Bahasa dan nantinya akan langsung melalui Badan Bahasa, Badan Pengembangan Bahasa Nasional. Jadi dari situ bisa melakukan pertukaran dan pernah dari Balai Bahasa itu sudah menjalankan program ini dari asing ke kita Kak gitu. Dan kita juga ke sana juga bisa. Wow, sudah banyak lah ya yang mereka lakukan. Nah, kita mungkin balik ke tema hari ini, yaitu menggali potensi literasi digital di Sumatera Selatan nih. Nah, menurut kalian Dewe, cak mana sih efektivitas dari program-program literasi digital yang sudah Hani dan kawan-kawan kerjakan di Duta Bahasa ini dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuknya pastinya untuk baca, nulis, dan juga ngomong bahasa-bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan lain-lain. Baik Kak, kalau untuk efektivitas menurut kami sendiri untuk program yang telah dijalankan sudah cukup efektif untuk meningkatkan literasi di tengah masyarakat itu sendiri melalui program-program dari Balai Bahasa, baik itu sosialisasi, edukasi, penyuluhan, dan juga dari Duta Bahasa sendiri mempunyai namanya KRIDA Kak. KRIDA ini semacam program yang dijalankan kepada masyarakat dan sudah terjalankan juga waktu yang kemarin dengan tema yang namanya PALI Kak, permainan asyik ladang ilmu, yang mengajarkan tentang membaca, menulis seperti itu untuk para anak-anak. Kami percaya bahwa sejatinya kita perlu untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak-anak sejak dini agar peningkatan literasi itu lebih mudah untuk dipahami karena dimulai dari yang kecil untuk yang besar seperti itu. Oh, gitu. Nah, itu program itu sudah berjalan? Sudah Kak. Kemarin dijalankan di mana tuh? Kemarin itu untuk program PALI tadi dijalankan di sekolah dasar di daerah Pelaju Kak. Jadi kita bermain dengan anak sambil belajar tentang bahasa-bahasa daerah, pengenalan ya Duta Bahasa ya, tentang bahasa daerah seperti bahasa Lematang, bahasa Ogan, dan masih banyak lagi Kak. Itu diajarkan ke anak-anak? Iya, Oh, gimana? ke anak-anak di sekolah dan juga kita kan penggunaan bahasa nih juga. Kadang kita suka masih mencampurkan bahasa yang kita gunakan karena sejatinya dalam bahasa itu kan ada yang namanya bahasa baku Kak ya, padanan kata. Contohnya yang sangat mudah itu kayak HP. Biasanya kita sering menggunakan kalimat handphone, padahal sejatinya padanan kata yang benar itu adalah gawai seperti itu. Contoh singkat dari kami melakukan KRIDA tadi Kak, seperti itu. Gawai itu HP. Bahasa benar, apa Kak. itu? Padanan ya? kata dari handphone, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik yang benar ya? Iya, benar. Nah, gawai ya. Betul. Gawai itu lagu bukan? Gawai. Dawai. Bentar-bentar, aku ada gawai. Gawe. Ada gawe. Iya. Iya. Ini Halo Palembang. Masih lupa dulu. Oh, Siap, cak siap, itu siap. ya. Oh, jadi baru tahu juga ini. Nah, ini Iya. ilmu juga nih dari Betul. Hani dan juga Habibie. Dan mereka ini kan juga banyak membahas bahasa yang pasti Indonesia nih ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mungkin nanti kita bisa di spill lagi padanan-padanan kata yang mungkin banyak orang masih belum Iya, paham. benar. Nah, kayak tadi gawai salah satunya, kayak salah duanya sama salah tigonya boleh Iya, dijelaskan juga. iya. Lalu mungkin bahasa-bahasa daerah, Benar. bahasa daerah khususnya Palembang, Komering dan lain-lain, kayak boleh di spill juga ya di segmen Iya. kedua ya. Kita bakal balik lagi Mang Cek Wicek, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Palembang.
Ya, pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, masih kita membahas tentang literasi ya, dan pastinya masih dengan Duta Bahasa Sumatera Selatan 2023 ada Habibie dan juga Hani. Iya, Tadi kita betul sudah sekali. ngobrol-ngobrol tentang padanan dari atau kata baku ya dari bahasa Indonesia, seperti apa tadi namanya? Itu tadi apa? Handphone ya, handphone ternyata gawai Iya, ya, gawai, betul, ada betul, gawai ya. Berpikirnya Apa lagi? Ini Banyak. contoh-contoh lain. Ada satu lagi yang sering nih. Biasanya kalau cek kan misal upload story Iya. ya, add mention dong. Ya, kata mention itu padan kata yang baku itu gamit. Oh, gamit gamit ya kalau ada apa-apa ya. Amit-amit. Oh iya. Oh, gamit ya? Gamit itu mention ya? Iya. Oh, gamit. Oh, berarti lebih singkat deh mention. Gamit tuh. Gamit. Iya, ya. Berarti sekarang diganti loh. Jangan karena kan sekarang anak-anak apalagi generasi sekarang sudah banyak bahasa Inggris jadinya ya. Benar, Padahal Cek. bahasa Indonesia kita sudah tidak tahu deh jadi kalau Cek itu sekarang aku nak gamit bela. Gitu. Generasi sekarang ya? Iya. Apa namanya generasi sekarang? Gengsi ya? Gen. Gengsi ya. Habis Bukan. lagu ini kan, lagu sedih. Nah, Apa lagi? lalu Duta Apa lagi? Bahasa ya. Ada lagi nggak? Kak. Apa? Kan biasa kita tuh menyebutnya sponsor. Kalau kami tuh biasa menyebutnya pada kata bakunya tuh penajah. Oh, Penajah. Oke, itu sponsor itu. Sponsor. Baik, penajah ya. Banyak ya jadi ya. Ini apa namanya kita mesti belajar. Ya. Belajarnya ini untuk bahasa kita dewe, bahasa Indonesia itu kita masih banyak yang belum paham rupanya. Nah, menurut kalian kalau peran pemerintah dewe ini cuman nih apakah sudah maksimal atau belum dalam mendukung kalian sebagai duta bahasa dan juga dalam mendukung Ya, gerakan kegiatan lah ya. literasi ini menggalakkan, mengkampanyekan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Hani dan Habibie, seperti apa tuh? Baik, Cek. Kalau menurut kami sendiri dari program pemerintah itu sudah cukup maksimal dalam menggerakkan atau menggaungkan literasi digital ini, karena pemerintah sebagai stakeholder itu bekerja sama dengan dari badan itu bekerja sama dengan balai, dari balai bekerja sama dengan Duta Bahasa Sumatera Selatan. Jadi sudah ada nih jenjang-jenjang untuk melakukan kolaborasi tadi, Cek. Emang udah ada apa aja yang udah dilakuin pemerintah? Iya, sama pemerintah yang kolaborasinya. Habibie boleh. Seperti konten tadi, Cek. Itu didukung pemerintah. Benar. Iya, konten kebahasaan. Oke, diberikan apresiasi seperti itu. Benar, Cek. Dikasih apresiasi, baik itu ditampilkan dalam unggahan dari badan bahasanya juga, dan dikasih insentif juga untuk pembuatan dari konten tadi agar meningkatkan minat dari para generasi muda untuk melakukan yang namanya penyebaran atau mempromosikan literasi tadi. Kalau antar nasional kegiatan yang mungkin kan pasti bukan di Sumsel saja, tapi mungkin di karena ini kan dari Kemendikbud ya, pusat. Nah, mungkin dari kota-kota lain ada nggak? Kemarin ada, Cek, itu Duta Bahasa Nasional ya. Iya, gitu. Diadu lagi, Benar. kompetisikan Betul. lagi, seperti Dari itu. berbagai macam provinsi di Indonesia. Kan kayak kami ini perwakilan dari Sumatera Selatan, dipilih nih yang terbaiknya, Cek. Nanti akan diperlombakan lagi dalam Duta Bahasa Nasional, kumpulan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oh, gitu. Berarti kan kalian atau ada kegiatan khusus mungkin antar kota-kota seperti itu khusus untuk Duta Bahasa sendiri, ada nggak? Kalau programnya itu dari Duta Bahasa, Ya, pertukaran sepertinya yang- kayak Duta Bahasa Lampung dengan Duta Bahasa Palembang melakukan kerjasama seperti itu kemarin untuk bertemu membahas tentang literasi seperti itu, temu sapa seperti Iya. itu. Oke. Nah, menurut Habibie dan Hani Dewe nih, cak mana sekarang kondisi literasi yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan ya, untuk terkhusus bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah yang sekarang kita tahu kan para Gen Z, milenial ini kan lebih fokus ke bahasa asing ya. Ya. Kita bangga dengan bisa bahasa Inggris, bahkan bisa bahasa Mandarin. Nah, dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita dewe, menurut kalian cak mana kondisinya sekarang di lapangan? Ya, di daerah Sumatera Selatan sendiri itu kan Kak ada 6 bahasa itu bahasanya. Ada bahasa Ogan, bahasa Melayu Palembang, bahasa Komering, bahasa Lematang, bahasa Kayu Agung, sama bahasa satu lagi. Tubuh Pedamaran. nggak sih? Bukan Iya, bahasa Pedamaran. Bukan, Oke, bukan. iya, iya. Pedamaran. Pedamaran nih, ada bahasa tubuh ya. Jadi bahasa daerah tuh kan di saat ini tuh hampir punah ya Kak ya. Banyak sekali generasi muda yang kurang paham sama bahasa mereka sendiri itu.
Terus juga bahasa Indonesia, karena seperti yang kata Cek tadi, generasi zaman sekarang itu lebih ke bahasa Inggris ya. Jadi sangat penting bagi kita generasi muda untuk merevitalisasi bahasa daerah guna untuk agar bahasa daerah tadi itu tidak punah seperti itu. Ya, terus kan kalau melihat kondisi di lapangan, sebagai contoh kecilnya nih, kayak kita menanyakan kepada anak muda seperti kayak contohnya tadi, handphone, masih banyak yang belum paham seperti itu. Kayak misalnya kalau kita nanya upload story, masih bilang upload story, padahal yang benarnya unggah seperti itu. Kayak contoh-contoh kecil yang menggambarkan bahwa masih perlu diperhatikan terkait dengan literasi ini sendiri, Cek. Betul, kayak download kan, unduh ya kan ya. Bukan jangan pas unduh mantu, download mantu malah. Iya, benar. Ya udah kan download mantu akan diselenggarakan. Benar. Jadi memang, dan juga pencampuran itu kadang bikin bingung ya, maksudnya bahasa Indonesia dengan bahasa Palembang pun kadang-kadang kita campur-campur sehingga tidak baca lagi nak ngatakannya kan, singgah-singgahnya. Enggak gitu, singgah itu mampir, ya, mampir kan, bener. Jadi memang pentingnya bahasa ini yang seperti Hani dan juga Habibie ini penting sekali diambil dari anak-anak muda zaman sekarang. Karena kan kalau misalnya bilangnya kalau kita tolong dong diunggah jadi bulian ya sekarang ini. Lo kecak unggahnya, pastikan ya. Lo kecak unggahnya ya itu. Padahal itu sebenarnya bahasa yang bagus, bahasa yang memang bahasa Indonesia. Nah, tantangan yang seperti itu salah satunya. Bagaimana sih kalian menghadapi hal-hal yang seperti itu? Kayak tadi sih, Cek, itu kan sebuah tantangan. Tapi tantangan di sini kan bukan hal yang perlu kita takutkan, tidak. Kayak kita melakukan pendekatan kepada mereka dengan tadi memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa contoh yang baiknya pakai yang gini loh, seperti itu, menggunakan yang ini loh. Mari kita coba terapkan dari hal-hal yang kecil tadi. Padahal kan kalau kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, baru-baru ini bahasa Indonesia juga udah diakui oleh UNESCO seperti itu kan, Cek. Jadi kalau itu kita harus patut bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia tadi. Itulah tadi menghadapi tantangan ini tadi butuh dengan pemahaman dan juga pendekatan. Nah, itu kan bahasa Indonesia nih. Nah, kalau misalnya bahasa daerah ini kan juga menjadi tantangan. Tadi Habibie bilang jangan sampai bahasa daerah nih punah nih kan. Nah, ini kan salah satu penyebabnya adalah kalau kita jarang ngomong bahasa daerah ya lama-lama kita tidak ngerti kan. Nah, kalian bisa bahasa daerah di Sumsel ini bahasa apa nih kalau Habibie? Kalau Habibie, karena Habibie orang Palembang, bisa Palembang. Tapi kemarin sempat bikin konten tentang bahasa Komering, jadi ada dikit-dikit lah. Nah, boleh sapa pemirsa yang di Komering nggak? Sekalian kenalin diri. Iya, karena kan bahasa Komering ya. Sudah go Sumsel kalau Pak TV ini. Kalau sapa kemarin enggak ya, cuman padangan kata. Kata-katanya aja dulu baru. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis kayak kata bercermin itu kalau dalam bahasa Komringnya buka sona. Buka sona. Iya. Ada lagi? Terus ada bohoklom. Bohoklom. Itu kalau di bahasa Indonesianya bergadang. Begadang ya. Jangan boholom ya kan? Jangan begadang kalau begadang. Kayak itu maksudnya. Boholom, jangan boholom. Selain daerah lain yang Lematang tadi? Kayak Lematang itu daerah Lahat Pagaralam. Iya, Lahat Pagaralam Muarenim. Jeme ya. Apa tuh? Jeme itu orang. Jeme itu orang. Mana kabau? Jeme gila. Kalau Hani Dewe bisa nggak dengan bahasa-bahasa daerah? Kalau Hani sendiri untuk bahasa, kalau bahasa Palembang pasti bisa. Sedikit-sedikit kayak tadi bahasa Komering, Hayo Agung, dan juga bahasa Dambaran kayak. Hani orang mana aslinya? Kalau Hani aslinya orang Padang. Orang Padang. Iya. Bisa bahasa tadi. Bahasa apa Komering ya bisa ya? Bisa tadi. Boleh sapa nggak? Kalau sapa dengan bahasa daerah? Kalau ini mungkin kalau sapa masih kurang. Daerah mana yang mungkin lebih nyaman. Bisa nyaman di ini? Bahasa Palembang baik kali, Kak. Boleh.
sapa kayak nih. Sama pemirsa pakai ya. bahasa Palembang coba. Halo Bang Kita Galo-Galo, jadi kali ini kami ada di Pal TV di Halo Palembang lagi membahas terkait dengan literasi digital. Oh, pantas dari tadi bahasanya Indonesia ya, Indonesia. karena bukan ngomong Palembang, tapi luar Betul. biasa ya. Hani bener-bener Bahasa Padang bisa tak, pemahaman, Hani? ya? Bisa, Ya, Kak. bisa lah. Nah, coba Pak, sapa bahasa Padang. Ini penonton kita dari Padang ada juga nih. Ada. Di rumah makan Padang. Ya, Ini lagi makan Padang kan? Iya, 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 Padang. bener, Nah, bener. lagi nonton banyak tuh TV Pal TV di rumah Iya. makan Padang. Halo sanak kasadanya, jadi kini awak sedang berada di Halo Palembang membahas jo literasi digital, jo cek Hagai, jo cek Susan. Oh, kalau manggil Mbak apa bahasa Padangnya? Uni. Uni. Lampu Cek Uni. Rendang Siko. Kalau Cek Susan indah do piti panang palo. Bisa lah. Padang. Sekete ya. Iya. Cak itu. Oh, jadi Biasa, ya. ini cak mana sih kalian melakukan pendekatan? Nah, kalau di daerah. Kalau di daerah, kayak kemarin tuh ada penyuluhan ya Du Basani Iya. dari Balai Bahasa itu ke daerah Muratara. Ke daerah Muratara tuh kan ke apa namanya? Belum akses internetnya itu masih kurang. Jadi melakukan penyuluhan secara langsung ke daerah tersebut dengan meliterasi masyarakat di sana. Seperti itu. Luar biasa. Jadi apa tadi slogan dari Duta Bahasa nih? Trigatra Bangun Bahasa. Apa tuh? Bahasa Coba. Indonesia. Jadi Coba. kalau nanti saya sebutkan Trigatra Bangun Bahasa, kakak-kakak sebutnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oh, iya. Oke, nah berarti bahasa asing kalian juga kuasai nih ya. Kalau tadi Iya. kan Habibie bahasa Arab udah mulai Bisa. lancar ya. Nah, Inggris wajib ya? Bisa. Bisa ya? Iya. Oke, nah Iya. siapa lo coba pakai bahasa Inggris? Pokoknya Hani segala bahasa kita Hani hadirkan dulu di boleh, sini ya. Hani. Okay. Hello everyone. So today we are in Pal TV. We in event Halo Palembang talking about the digital literacy with Cek Haga and Cek Susan and also my friends Habibie. So stay tuned in Pal TV. Weh, Keren. Good. Kalau ini bahasa Perancis coba. Hah? Habibie, hah? Prancis. Bisa tak Habibie? Bisa tak, Habibie? Siapa tahu bisa. Prancis belum ya kak? Belum apa yang bisa? itu selain bahasa Inggris? Selain Inggris. Kok kata Habibie aku terus ya yang agak saron ya katanya. Iya, Mungkin alumni. perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Wow. Oh, boleh. Arigato. Arigato gozaimasu. Suzuki Kunaiki. Oh, bukan beda. Boleh ya motor. Pagi-pagi lah, Silakan. naik dulu, Oke, kaget dulu. Oke. Silakan Habibie. Oke. Tarik napas pelan-pelan. Kaget disuntik pelan-pelan. Silakan itu kameranya Habibie. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Habibie desu. Yoroshiku onegaishimasu. Sudah. Udah. Oke, sudah. luar biasa. Oh, nanti kalau ada bilingualnya ya di Ada bawah ya. subtitlenya kayaknya. Apa lagi? Bahasa Selain apa lagi? Jepang? Apa ya? Mandarin ada yang bisa Mandarin nggak? Prancis bisa sih bonjour. 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 Bonjour sama Hani sama mungkin itu aja kak. Oh iya. Prancis Jadi mirip-mirip lahat ya. apa? Iya. Jeme. Iya. Korea kan lagi drakor. Nah, ini Korea nih, Master. Korea. Korea Habibie kak. Habibie Habibie coba bisa, Habibie. Habibie lagi. Iya, Boleh, Habibie boleh, lagi. Habibie. Tidak apa-apa Habibie kaki ada untuk kau. Iya. 안녕하세요. 나 한국 마우스인데. 그래서 뭐 모처럼 그냥 또 저러 하자 되나니까? Oh, balas. Susan. Annyeonghaseyo. 저 이름은 Suzan입니다. 저는 Indonesia 사람이야. Oke, lanjutkan. Lagi, Habibie. Jadilah. Oh, sudah. Iya. Tanpa Luar biasa. beda. Pokoknya Bogosipo lah ya. Iya, kan bahasa. Jadi kita Iya, hadirkan iya, banyak iya. bahasa di sini ya. Benar. Luar biasa. Jadi apa nih yang dalam waktu dekat ini yang program ataupun langkah-langkah yang bakal dilakukan untuk Duta Bahasa Dewe?
Kalau dalam waktu dekat, Iya, dalam waktu dekat ini. Ada event apa atau ada pengen edukasi kemana lagi gitu. Oke Kak, kalau dalam waktu dekat Duta Bahasa Sumatera Selatan ini lagi pembukaan nih Cek. Oh, nah Pembukaan. pemirsa di rumah bulan berapa itu bakal? Sudah dibuka dari bulan Februari kemarin. Oke, sudah berapa yang daftar? Kalau sejauh ini sudah daftar sekitar kurang lebih 90 Wow. pendaftar. Banyak juga peminatnya. Banyak peminatnya. Dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2024 ini kita memiliki standar usia dari 18 sampai 25 tahun, Cek. Oke, masih lah ya. Masih apa Masih nih? pacak untuk jadi panitia. Tidak baca. Iya, iya, Ini iya, kapan iya. kapan dikali 2 masih kurang. Oh, berarti eventnya sebentar lagi ya? Iya, sebentar lagi. Penutupan pendaftarannya itu pada bulan April tanggal 26. Oke, Luar nah biasa, 26 jadi- April ini tutup ini. Silakan anak-anak muda dari 18 sampai 25 tahun, berarti ini yang udah tamat SMA Iya. dan yang masih kuliah, yang sudah lulus kuliah juga bisa ikut. Lagi detailnya cuman kita bakal tanya di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, kami bakal balik setelah yang lewat siko ini. Nah, pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, kita di segmen terakhir. Cek Susan terus ingeti buat pemirsa, mungkin yang tidak sempat nonton, bisa langsung nonton di YouTube kita, Pal TV, atau juga bisa di Facebook streaming kita. Nah, buat yang di jalan, yang tidak bisa nonton lagi, itu bisa download aplikasi kita UTV. Jadi, tidak kate alasan untuk nonton Pal TV, tidak nonton Pal TV ya. Betul, harus nonton karena informasi boleh datang dari mana baik, Iya. tapi tetap Pal TV yang terpercaya. Iya, anti hoax ya. Lanjut. Masih dengan kawan-kawan dari Duta Bahasa Sumatera Selatan. Nah, tadi sudah di-spill dikit bahwa mereka lagi bukaan ini. Jadi buat adik-adik 18 sampai 25 tahun boleh langsung hubungin kemana nih kira-kira kalau yang masih mau daftar. Ya, boleh cerita dulu. Kalau untuk yang mau daftar, silakan kunjungi Instagram dari Duta Bahasa Sumatera Selatan @dubasumsel. Dan kali ini kami masih buka pendaftaran itu sampai 26 April. Dan pada pemilihan Duta Bahasa ini akan ada 3 komponen utama yang bakal dinilai, itu dari UKBI, UKBA, dan juga KRIDA. Oke, nah kira-kira boleh kasih alasan nggak kenapa orang itu harus ikut untuk bahasa. jadi duta bahasa di tempat kalian? Iya. Orang-orang harus mengikuti Duta Bahasa, khususnya pada generasi muda ya Kak ya. Itu karena yang seperti telah saya jelaskan tadi, untuk merevitalisasi bahasa daerah. Bahasa daerah, karena tadi hampir punah bahasa daerah. Terus juga untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa Indonesia, karena banyak sekali bahasa Indonesia yang kata baku tidak digunakan semestinya. Gitu. Oke, terus Mungkin Hani? boleh nambah Iya, Boleh tambahin. juga. jangan dikurangi Bean. Iya. Kenapa sih kalian harus daftar Duta Bahasa Sumatera Selatan? Dan tentunya tadi seperti yang dikatakan oleh Dubes Habibie, penting untuk melakukan revitalisasi dan juga peningkatan literasi. Selain itu, dari Duta Bahasa Sumatera Selatan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi kalian semua yang patut untuk diikuti, karena tentunya dapat meningkatkan potensi. Dan terkhususnya seperti Hani ya Kak, dari latar belakang pendidikan juga bukan orang sastra Benar. ataupun bahasa, tapi di Duta Bahasa Sumatera Selatan akan belajar lebih banyak terkait dengan bahasa dan sastra. Jadi Duta Bahasa Sumatera Selatan dapat dikatakan sebagai tempat yang paling cocok untuk para teman-teman ingin menantang diri untuk menggali potensi dan meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan dari bahasa dan sastra. Terkhususnya juga kemampuan dalam berbicara atau wicara iya. publik, seperti itu. Dan itulah Public tadi. speaking ya? Iya benar. Kalau bahasa baku public speaking tadi adalah wicara publik Kak. Oh, benar wicara Wicara, publik bukan itu bicara tadi, ya. bukan. Luar biasa. Wicara Nah, ya. jadi memang ini tempat pengembangan diri dan Ya. juga mengeksplor potensi-potensi diri ya. benar, Memang benar. ada kegiatan rutin apa sih di Duta Bahasa ini? Iya. Apakah hanya pemenangnya aja yang akan mengikuti kegiatan Iya. atau semuanya juga para finalis bisa ikut kegiatan? Iya, boleh cerita dulu. Biasanya diambil di berapa dulu, terus nanti
Kalau dari Duta Bahasa Sumatera Selatan sebetulnya ada ajang kompetisi dan nanti ada malam puncak, malam penganugerahan yang nantinya akan dipilih terbaik 1, 2, 3 dan juga kategori. Tapi selepas dari penganugerahan nanti kita sama-sama menggunakan yang namanya Samir Duta Bahasa Sumatera Selatan. Tidak ada pembeda antara kita yang pemenang ataupun yang predikat tadi karena kita sama-sama memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kemampuan diri dan juga tentu akan menjalankan program-program dari yang Balai Bahasa tadi, Kak. Nah, jadi untuk teman-teman jangan takut nih kalau misalnya nanti aku nggak menang, nanti nggak jadi apa-apa di Duta Bahasa. Kebanyakan dari orang-orang yang mengikuti itu kan akan hilang kalau tidak menang kan, karena di sebuah perlombaan itu ada menang dan kalah ya, Kak, ya Cek. Nah, jadi kalau di Duta Bahasa tenang nih teman-teman. Seperti kita nih contohnya, kita hanya seorang finalis dari Duta Bahasa, tapi tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan tentunya bisa menggali potensi diri tadi, seperti itu. Finalisnya dipilih berapa tuh dari, ini kan banyak yang daftar udah 90, mungkin ratusan nanti yang bakal Nah, daftar itu ya. diperkecil berapa? Kalau untuk tahun kemarin itu ada 15 pasang ya Duta Bahasa ini. Kalau tahun ini di tahun 2024 hanya 10 pasang, Kak. 10 pasang, oke. Pasang finalis. Kenapa dikurangin pasangannya? Karena waktu tahun kemarin itu ada mencoba untuk melakukan gebrakan untuk 15 pasang, tapi sepertinya nanti akan ada ini, Kak, kelebihan dari kuota seperti itu. Jadi ingin mempersingkat, mempangkas seperti itu kuota, dan harapannya dari 10 pasang ini nanti benar-benar akan berkontribusi kepada berarti 20 lah ya, 20 orang berarti yang bakal terpilih ya. Apalagi yang tidak sama-sama pengertiannya, ya sudah dibuang baik pasangan-pasangan itu. Itu pengalaman. Oh, pengalaman beda. Sabar ya. Oh, jadi dari 90 itu langsung diperkecil untuk 10. Ya, benar, 10 pasang. Kalau apa saja sih kategori yang dilihat dari adminnya mungkin ya? Apa saja? Kalau untuk kategori penelitian yang pertama itu tentu dari administrasi. Kita akan mengecek kelengkapan administrasi, gimana apakah mereka patuh dengan administrasi yang telah kita berikan. Kemudian nanti akan ada tes Bayar nggak? wawancara. Administrasinya ada bayaran nggak? Daftarnya? Gratis Gratis ya. tanpa dipungut biaya. Iya, ya, nggak usah pakai orang dalam ya. Enggak usah. Nggak usah. Tidak perlu. Karena yang Ceca itu Objektif tidak ya. murni ya. Oke, objektif. Terus ada wawancara. Kemudian ada tes ini, Kak, tes UKBI. Apa tuh? Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau kita kan mau daftar ke luar negeri biasanya ada tes TOEFL. Iya, benar. Nah, kalau kita ada tes UKBI. Nah, seperti apa waktu zaman kalian dulu tuh seperti apa? Kalau zaman Pengalamannya? boleh dulu. Kalau di zaman kami waktu tes UKBI kemarin itu banyak sekali ya, soalnya ada listening, ada mendengarkan, ada juga membaca cerita, terus juga satu lagi ada memahami tata bahasa. iya seperti itu. tata bahasa, padanan kata. Kalau di zaman kalian itu sudah ada komputer loh? Sudah. Sudah ya? Maksudnya zaman kalian ini Cak Lamonian, zaman Zaman kalian. kapan? Iya. Zaman batu. Zaman komputer ada CPU besar Iya. di bawah. Masih ada. Oh, itu. Banyak jadi tesnya ya? banyak tesnya UKB. Selain itu apa lagi? Kalau tes UKBI tadi itu kayak tes semacam TOEFL tapi versi bahasa Indonesia. Nah, itu nanti para peserta diwajibkan untuk mengikuti tes UKBI dan berbayar kalau di UKBI-nya ini, Kak. Oke. Kita TOEFL ya, dan hanya Rp100.000. Oh, itu berarti sesuai dengan subjek, predikat, objek kayak gitu? Benar, ada itu. Iya, Ada dia. mendengarkan juga, membaca cerita, narasi, informasi, gimana sih kita menganalisisnya. Karena kan sebagai seorang duta bahasa, tentu kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis, seperti itu, Kak. Nah, pemirsa, berarti sebelum daftar administrasi itu harus dilampirkan juga hasil dari UKBI itu? Atau gimana? Kalau sebelumnya sudah melakukan tes UKBI, boleh untuk dilampirkan, Kalau tapi belum? jangan khawatir buat teman-teman yang belum, bisa mengikuti karena nanti akan dibantu dari Panitia Duta Bahasa Sumatera Selatan. Oke. Jadi mungkin sembari nunggu itu bisa daftar dulu UKBI-nya. Baik, nah sekarang kalau Habibi dan Hani sendiri nih, kira-kira setelah udah hampir setahun mungkin jadi duta bahasa? Belum? Setengah tahun. Belum. Setengah tahun ya. Apa sih yang kalian rasakan? Maksudnya ada perubahan apa dalam diri kalian sendiri setelah masuk di dunia ini?
Dunia lain apa ini? Dunia lain kan duta bahasa. Benar. Dibanding sebelumnya. Gimana tuh? Habibie mungkin. Kalau Habibie sendiri itu awalnya Habibie itu orangnya bener-bener tertutup dan introvert Kak. Oh, Kejingan. oke, kejingan ya. Ya kan? Tapi gini yang saro-saro ke dia ya. Ke dia masih. Tapi setelah mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa tahun 2023, Habibie alhamdulillah lebih percaya diri untuk sekarang. Oke. Karena seringnya tadi Tampil di depan. Iya, tampil di depan ya, benar-benar. Kalau Hani? Hani jangan. Kalau Hani sebenarnya juga termasuk orang yang introvert, tapi masih bisa dikondisikan sebetulnya Iya. introvertnya itu. Kalau dari Hani, perubahan yang bisa Hani rasakan tadi Kak, belajar bahasa dan sastra karena bukan dari anak bahasa tapi bisa berkesempatan belajar bahasa, kemudian lebih percaya diri kalau lagi bicara publik, kemudian dapat pengalaman menjadi narasumber, moderator yang sebelumnya belum pernah Hani lakukan. Dan tentunya menjadi duta, kan Kak kalau duta tuh udah bayang-bayangnya Kak harus cantik ya itu kan. Tapi kalau dari Duta Bahasa Sumatera Selatan ini tentu akan melihat dari bagaimana tingkat intelijensia kita sendiri. Luar Seperti biasa. itu. Tapi tidak semua duta harus cantik sih. Duta Selam Seven tidak cantik. Enggak, cakep itu penyanyi ya, dianya. luar biasa. Iya benar. Jadi memang tampilan juga dilihat tapi tidak terlalu karena ini bukan kontes kecantikan Iya, bukan pageant ya. Bukan. Jadi ini memang lebih ke bahasa, duta bahasa. Tapi sebelumnya Hani sendiri senang dengan bahasa, belajar bahasa. Kalau dari Hani sendiri sebelum waktu SMP Kak, waktu SD sampai SMP sebenarnya Hani sering berfokus pada belajar bahasa Inggris. Nah, ketika SMA Hani menemukan minat baru di bidang ekonomi. Nah, setelah dari SMA tadi kayak berpikir lagi kok nggak kembali ke masa lalu untuk mempelajari bahasa-bahasa lagi. Dari itulah Hani tertarik kembali untuk belajar terkait dengan bahasa. Oke. Kalau Habibie memang senang ya Iya, sama senang bahasa dengan ya? bahasa. Oke. Nah, yang paling berkesan selama kalian menjadi udah duta bahasa Sumatera Selatan finalisnya ini, yang paling berkesan apa sih? Yang menurut kalian tuh ini pengalaman baru sekali untuk saya kayak gitu. Kalau dari Habibie Kak, yang paling semuanya tuh berkesan sih, seperti program-program kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Balai Bahasa. Seperti kemarin kita ada kema literasi ya Dubasani, mengundang murid-murid dari berbagai SMP di Palembang. Terus juga ada kegiatan wicara publik, terus juga ada penyuluhan-penyuluhan, banyak Kak. Oke, pengalaman mungkin yang paling menarik adalah yang di wicara publik tadi ya, Iya, karena wicara memang publik. agak sedikit introvert dan setelah dari sini dapat pengalaman iya, lebih pede ya. Kalau Hani sendiri? Kalau dari Hani sendiri sebenarnya banyak pengalaman yang bisa diambil, tapi satu hal yang paling menarik itu ketika Hani menjadi narasumber dalam kegiatan BIMTEK tadi Kak, pemberdayaan komunitas penggerak literasi tadi. Jujur, Hani sendiri belum pernah untuk bertemu atau berbicara langsung, memberikan materi, karena sebagai pesertanya itu sendiri adalah dari masyarakat umum penggerak komunitas tadi, jadi berhadapan dengan banyak orang, itulah tadi yang menantang diri dan ternyata Hani bisa. Oke, tapi nggak berkesan juga diundang sama Pal TV? Berkesan. Oke, ini waktunya sudah di penghujung acara ya. Nah terakhir apa ajakan lah, lebih tepatnya ajakan buat pemirsa yang di rumah dan juga teman-teman yang lagi di mana-mana ini bisa ikut bareng Duta Bahasa seperti itu. Silakan. Ada dari Habibie. Boleh teman-teman yang ada di rumah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, ayo mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2024 karena tidak dipungut biaya. Gratis ya? Gratis. Oke. Kalau Hani? Halo generasi muda, sudah saatnya kalian mengikuti Duta Bahasa Sumatera Selatan karena akan banyak pengalaman dan cerita menarik yang akan kalian dapatkan. Ayo bergabung dengan kami karena tidak dipungut biaya sama sekali.
Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih Habibi dan juga Hani. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, Yap. terus juga menjadi berkah ya. Betul. Karena anak Ramadan nih. Betul, ya, berkah buat banyak orang dan Berkah terus buat banyak orang, bermanfaat sukses ya. buat Habibi dan Hani juga dan juga untuk kawan-kawan di Duta Bahasa Sumatera Selatan. Sukses buat pergelaran Duta Bahasa Sumsel 2024 ya. Oke, Mang Cewice, Mirsa Pal TV, itu tadi bincang-bincang dengan kawan-kawan Duta Bahasa Sumsel yaitu Habibi dan Hani. Ada banyak manfaat yang kita bisa dengar. Silakan disaksikan di YouTube. Mungkin besok kita akan upload segera buat Mang Cewice yang ketinggalan di segmen 1 dan 2 tadi. Terima kasih yang telah nonton. Jangan lupa saksikan Halo Palembang setiap hari cuma di Pal TV. Memang punya kita. Aku Age Kandi. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.